Halo sobat, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. Seorang pria tega menghabisi 2 nyawa sekaligus, yaitu istrinya sendiri dan seorang pegawai koperasi yang datang hanya untuk menagih hutang. Ternyata, semua bermula dari kecanduannya terhadap judai yang membuatnya terjerat banyak utang. Bagaimana kisah tragis ini terjadi? Simak cerita lengkapnya hanya di Alabis Story. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Semuanya berawal dari seorang pria bernama Sunardi, warga desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Ia tinggal bersama istrinya yang berinisial ZM dan anak mereka. Saat itu, Sunardi bekerja sebagai buruh bangunan, sementara istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Pada tahun 2015, Sunardi menikah lagi dengan seorang janda bernama Almaidah, yang saat itu berusia 51 tahun. Almaidah sudah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, yang saat itu juga telah dewasa. Setelah menikah, Sunardi mengajak Almaidah tinggal bersamanya di kampung halamannya, di desa Sindang Mulya. Sementara itu, istri pertamanya tetap tinggal di rumah lain yang masih berada di wilayah Bekasi dan belum resmi dicerai. Saat itu Sunardi hidup dengan 2 istri. Awalnya, kehidupan Almaidah bersama Sunardi berjalan baik-baik saja. Namun, seiring waktu, Almaidah mulai merasakan pahitnya hidup bersama Sunardi yang ternyata memiliki sifat buruk. Sunardi ternyata kecanduan judai, dan uang hasil kerjanya sering habis untuk hal itu. Ia juga bersikap temperamental dan sering melakukan KDRT kepada Almaidah, terutama ketika sedang kehabisan uang karena kalah berjudai. Masalah keuangan membuat Sunardi sering berutang, bahkan kecanduan berutang. Parahnya lagi, ia pernah menjual motor milik anak tirinya dengan dalih untuk modal usaha. Namun kenyataannya, motor itu dijual demi modal berjudai. Perlahan, Almaidah dan anak-anaknya mulai menyadari siapa Sunardi sebenarnya, dan hubungan mereka pun memburuk. Tak berhenti di situ, Sunardi secara diam-diam menggadaikan sertifikat tanah milik Almaidah ke salah satu bank swasta, senilai 50 juta. Uang itu dia habiskan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam dan judai. Saat Almaidah berniat mengurus balik nama sertifikat tanah, barulah ia sadar bahwa sertifikat tersebut sudah tidak ada. Ia pun langsung menanyakan hal itu ke Sunardi. Awalnya, Sunardi tak mengakui, tapi setelah terus didesak, ia mengaku bahwa sertifikat itu sudah digadaikan untuk modal usaha, yang ternyata hanya alasan palsu. Karena tak bisa membuktikan usaha tersebut, akhirnya Sunardi mengakui bahwa uangnya sudah habis. Almaidah marah besar, dan mereka pun bertengkar hebat hingga pisah ranjang. Pada tahun 2021, Almaidah memutuskan pindah ke perumahan KSB di desa Sukaragam. Meski sudah pisah rumah, Almaidah tetap menuntut Sunardi untuk bertanggung jawab dan menebus kembali sertifikat tanah miliknya. Namun, Sunardi yang tak punya uang tak kunjung menebusnya. Hingga lebih dari 1 tahun berlalu, Almaidah akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumah Sunardi pada bulan November 2022, menuntut pengembalian sertifikat. Saat itu, Sunardi menyadari bahwa di rumah hanya ada mereka berdua. Ia pun memanfaatkan situasi itu sebagai jalan keluar dari masalah yang membelitnya. Dengan niat bulat ia menyerang Almaidah. Ia menarik kerudungnya hingga lepas, lalu menghabisi nyawanya dengan cara mencekik menggunakan kerudung tersebut. Setelah memastikan Almaidah tak bernyawa, Sunardi bingung hendak membuang jasadnya kemana. Akhirnya, ia membuka septic tank di halaman belakang rumahnya dan membuang jasad Almaidah ke dalamnya saat malam tiba, tanpa diketahui siapapun. Esok harinya, ia menjalani hari seperti biasa. Namun Edi, anak Almaidah, curiga karena ibunya tak pulang-pulang dan tak ada kabar. Sebelumnya, ibunya sempat pamit akan ke rumah Sunardi. Saat Edi datang ke rumah Sunardi, ia justru mengatakan bahwa ia sudah lama tak bertemu Almaidah. Edi pulang dengan tangan hampa. Sunardi kemudian kembali tinggal dengan istri pertamanya, yang tak mengetahui kejadian mengerikan tersebut.
Tapi sejak itu, rumah mereka mulai mengalami gangguan mistis. Barang-barang di dapur sering jatuh sendiri, terdengar suara orang berbicara dan langkah kaki dari belakang rumah, serta muncul aroma melati dan pandan. Karena takut, Sunardi sempat berdoa di atas septic tank, berharap terbebas dari gangguan itu. Sementara itu, Edi semakin cemas karena ibunya belum juga memberi kabar. Ia kembali mendatangi Sunardi, yang tetap bersikeras bahwa ia tak tahu menahu. Untuk menghilangkan kecurigaan, Sunardi bahkan mengirim SMS menggunakan ponsel Almaidah, seolah-olah Almaidah sendiri yang menulis bahwa ia pergi jauh dan tak ingin dicari. Hal ini justru semakin membuat Edi curiga. Akhirnya, Edi melaporkan hilangnya Almaidah ke Polsek Serangbaru. Namun, pencarian tak membuahkan hasil karena tak ada jejak ataupun bukti keberadaannya. Keluarga pun pasrah menunggu kabar. Sunardi yang merasa aksinya aman, semakin berani. Pada tahun 2024, ia masih saja berjudi, bahkan keuangannya semakin hancur. Ia kembali berutang ke sebuah koperasi sebesar 7 juta dengan cicilan 300.000 per bulan. Karena gagal membayar, pada Januari 2025, utangnya membengkak. Koperasi pun mengirim karyawannya, seorang wanita bernama Sri Pujianti, untuk menagih utang langsung ke rumah Sunardi. Dan pada tanggal 3 Februari 2025, Sri Pujianti, yang merupakan karyawan koperasi, datang langsung ke rumah Sunardi untuk menagih cicilan pinjaman yang belum dibayar. Saat itu, ia datang sendirian, tanpa curiga sedikit pun, karena sebelumnya memang sudah beberapa kali menagih ke rumah nasabah secara langsung. Namun, berbeda dari biasanya, hari itu ternyata menjadi awal dari kejadian tragis yang tak pernah ia duga. Begitu tiba di rumah Sunardi, Sri sempat berbincang dengan nada sopan, menanyakan soal tunggakan yang belum dibayar. Namun, bukannya memberikan jawaban yang masuk akal atau berjanji untuk segera melunasi, Sunardi justru menunjukkan gelagat aneh. Ia bersikap dingin, cenderung gelisah, dan seperti sedang merencanakan sesuatu. Karena di rumah itu hanya ada mereka berdua, Sunardi kembali melihat kesempatan untuk melakukan tindakan keji seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tanpa banyak bicara, ia menyerang Sri dari belakang dan mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Tubuh Sri lalu diseret ke bagian belakang rumah. Sunardi pun kembali menggunakan septic tank di pekarangan rumahnya untuk membuang jasad korban, sama seperti yang ia lakukan terhadap Almaidah 2 tahun sebelumnya. Aksinya ini ia lakukan dengan sangat tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Setelah membuang tubuh Sri Pujianti, Sunardi kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, koperasi tempat Sri bekerja mulai curiga karena ia tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi. Beberapa rekan kerjanya lalu melacak kemana tujuan terakhir Sri sebelum menghilang dan menemukan bahwa ia terakhir kali pergi ke rumah Sunardi untuk menagih utang. Kecurigaan pun semakin menguat. Apalagi, ini bukan kali pertama ada orang yang berurusan dengan Sunardi lalu menghilang secara misterius. Akhirnya, pihak koperasi melaporkan hal ini ke kepolisian. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mulai menyelidiki lebih dalam. Setelah beberapa kali interogasi dan penyelidikan, petunjuk demi petunjuk mulai mengarah pada Sunardi. Tekanan dari pihak keluarga korban dan masyarakat pun semakin kuat, mendesak polisi untuk mengungkap kebenaran. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menemukan sejumlah kejanggalan di rumah Sunardi. Saat dilakukan pemeriksaan di area belakang rumah, mereka mencium bau tak sedap yang berasal dari septic tank. Ketika septic tank tersebut dibongkar, polisi dikejutkan oleh temuan jasad perempuan dalam kondisi yang mengerikan. Identitas korban dipastikan sebagai Sri Pujianti berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dan pencocokan ciri-ciri fisik. Temuan ini sontak membuat geger warga sekitar. Tak hanya itu, saat dilakukan penggalian lanjutan di sekitar lokasi yang sama, petugas juga menemukan jasad perempuan lain yang sudah lebih lama dikubur di tempat tersebut. Setelah dicocokkan dengan data orang hilang, diketahui bahwa jasad kedua adalah Almaidah, istri Sri Sunardi yang telah menghilang sejak tahun 2023.
Dua temuan mayat ini menjadi bukti kuat bahwa Sunardi bukan hanya terlibat dalam satu pembunuhan, melainkan telah melakukan 2 kali tindak pidana pembunuhan yang terencana. Ia pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di hadapan penyidik, awalnya Sunardi bersikap dingin dan berusaha mengelak. Namun, di bawah tekanan bukti dan interogasi, akhirnya ia mengakui seluruh perbuatannya. Ia menjelaskan bagaimana ia membunuh Almaidah dengan cara dicekik, lalu menguburkannya di septic tank karena merasa kesal dan takut rahasianya terbongkar. Hal yang sama ia lakukan pada Sri Pujianti, yang menurut pengakuannya, dibunuh karena takut ketahuan memiliki banyak utang dan pernah terlibat dalam kasus serupa sebelumnya. Pengakuan Sunardi membuat penyidik semakin terguncang. Pria yang selama ini dikenal pendiam dan terlihat biasa saja di lingkungan tempat tinggalnya, ternyata menyimpan sisi gelap yang sangat mengerikan. Ia hidup berdampingan dengan warga lain, bahkan sempat beberapa kali ikut kegiatan masyarakat, tanpa ada yang menyangka bahwa di rumahnya tersimpan rahasia pembunuhan keji. Setelah pengakuan lengkap Sunardi tercatat dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pihak kepolisian segera menetapkannya sebagai tersangka atas 2 kasus pembunuhan berencana. Ia dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dapat mengancamnya dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, pasal terkait penghilangan jenazah dan pengelabuan identitas juga turut dimasukkan dalam dakwaan. Penyidik bergerak cepat menyusun berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Dalam waktu singkat, kasus ini menarik perhatian luas dari media dan masyarakat, hingga akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Saat persidangan perdana digelar, ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan warga yang penasaran. Sunardi hadir dengan wajah datar, nyaris tanpa ekspresi, sementara keluarga korban tampak tidak kuasa menahan emosi. Tangis pecah ketika jaksa penuntut umum membacakan kronologi pembunuhan yang dilakukan dengan cara keji dan tanpa rasa penyesalan. Jaksa menegaskan bahwa Sunardi melakukan kejahatan dengan motif ekonomi dan ketakutan terhadap terbongkarnya kebohongannya. Ia tidak hanya memperdaya kedua korban, tapi juga dengan sengaja menghilangkan nyawa mereka dan menyembunyikan jenazah dengan cara yang tak manusiawi. Semua ini dilakukan demi menutupi utang, serta menjaga citra palsu di hadapan masyarakat. Sementara itu, warga desa Sindang Mulia mengaku sangat terpukul dan tak menyangka bahwa tetangga mereka yang selama ini terlihat biasa, ternyata adalah pelaku pembunuhan sadis. Banyak yang merasa tertipu dengan penampilan Sunardi yang tenang dan seolah religius. Tokoh masyarakat setempat bahkan menyebut peristiwa ini sebagai luka mendalam bagi desa yang selama ini dikenal aman dan tenang. Pihak keluarga Almaidah dan Sri Pujianti menyerukan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Mereka meminta keadilan ditegakkan seadil mungkin, agar tidak ada lagi korban seperti mereka di masa depan. Mereka juga berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar siapapun lebih waspada terhadap orang-orang terdekat, terutama jika menunjukkan tanda-tanda manipulatif dan penuh rahasia. Setelah serangkaian persidangan yang menyita perhatian publik dan berlangsung selama beberapa bulan, akhirnya tibalah hari pembacaan vonis. Suasana ruang sidang begitu tegang. Hakim ketua membuka sidang dengan pembacaan ulang dakwaan, kronologi kejadian, serta mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi. Ia menyatakan bahwa tindakan Sunardi bukan hanya keji, tetapi juga dilakukan dengan perencanaan yang matang dan penuh kebohongan sejak awal. Hakim menilai tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat meringankan perbuatan terdakwa. Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap 2 perempuan yang mempercayainya, serta dengan sengaja menyembunyikan jenazah mereka untuk menghilangkan jejak. Ia juga terbukti memalsukan identitas dan melakukan penipuan dengan motif ekonomi. Vonis pun dijatuhkan, hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini disambut tangis lega dari keluarga korban, meskipun sebagian berharap hukuman mati diberikan. Bagi mereka, tidak ada vonis yang benar-benar bisa mengembalikan nyawa orang yang mereka cintai.
namun setidaknya ada keadilan yang ditegakkan. Setelah vonis, Sunardi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi. Ia kini menjalani sisa hidupnya dalam sel, jauh dari kebebasan dan citra baik yang dulu coba ia bangun di masyarakat. Dampak kasus ini terasa panjang di Desa Sindang Mulia. Banyak warga yang kini lebih berhati-hati dalam berinteraksi sosial. Trauma masih membekas, terutama bagi keluarga korban dan tetangga dekat yang merasa dikhianati. Ibu-ibu di kampung bahkan membentuk komunitas waspada untuk saling memberi informasi tentang gelagat mencurigakan di lingkungan mereka. Kasus Sunardi menjadi pembelajaran pahit tentang betapa pentingnya mengenali tanda-tanda manipulatif dan tidak mudah percaya hanya dari tampilan luar seseorang. Ia juga menjadi simbol peringatan bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang paling tak terduga. Kisah ini bukan sekadar catatan kriminal, melainkan alarm bagi kita semua, bahwa kejahatan seringkali tidak datang dalam rupa yang menyeramkan, tetapi terselubung dalam topeng kebaikan. Kepekaan sosial, keberanian untuk bertanya, dan kebersamaan dalam komunitas adalah benteng awal yang bisa mencegah tragedi serupa terulang. Sebagaimana kata bijak lama, serigala paling berbahaya bukanlah yang mengaum di hutan, tapi yang menyamar di tengah kawanan domba. Semoga kisah kelam ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan, agar kita semua lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih berani bersuara ketika sesuatu terasa tak wajar, sebelum semuanya terlambat. Jika ada kesalahan dalam video, informasi, atau berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.